Perkara perceraian Ari Wibowo dengan Inge Anugrah yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah bergulir untuk ketiga kalinya. Ari Wibowo akhirnya menghadiri sidang cerainya dengan Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ari pun juga memberikan penjelasan terkait proses persidangan yang sudah berjalan ketiga kalinya. Lalu, apa yang membuat Ira Wibowo prihatin dan tidak menyangka dengan prahara perceraian adiknya tersebut? Tidak kalah heboh, Inge Anugrah pun juga membantah tudingan jika Ari Wibowo sebagai suami yang pelit. Namun, pihak Inge pun juga mengatakan jika Ari punya cara tersendiri dalam mengatur keuangan keluarga. Lantas, seperti apa cara yang diatur oleh Ari terkait keuangan keluarganya selama ini? Benarkah dengan pengaturan keuangan tersebut membuat Inge pun sampai tidak mempunyai tabungan pribadi selama hampir 17 tahun pernikahan mereka? Benarkah hal itu pun juga membuat Inge menuntut agar uang bulanan selama menikah dibayarkan Ari Wibowo? Selain itu, Ari Wibowo pun juga membenarkan bahwa dirinya lah pengatur keuangan keluarga. Lantas, apa yang membuat Ari Wibowo mengambil alih tugas tersebut dan bukan diberikan kepada sang istri? Lantas, benarkah sebelumnya Ari pun juga sempat protes dengan pernyataan pihak Inge yang menuding dirinya sangat perhitungan dalam membelanjakan uang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika sebelumnya Ari Wibowo tidak hadir dalam 2 kali persidangan cerainya, namun pada sidang hari ini dirinya pun terlihat hadir serta memberikan klarifikasi. Ya, Ari pun menjelaskan terkait proses persidangan yang sudah berjalan ketiga kalinya tersebut. Lantas, seperti apa Ari menjelaskan proses perceraian yang terjadi dengan Inge Anugrah? Benarkah hal itu pun dilakukan oleh Ari lantaran ia ingin rumah tangganya dengan Inge memang dibiarkan berakhir? Lalu apakah yang membuat Ira Wibowo sang kakak begitu prihatin dan tidak menyangka dengan prahara perceraian adiknya itu? Hasil daripada sidang mediasi tadi tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi. Karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan? Gitu. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Itu perihal yang tadi mungkin ada yang mau disampaikan juga. Ya, jadi tadi sidang mediasi dipimpin oleh mediator Bapak Agung Sutomo. Tadi seperti biasa membuka sidang mediasi dengan bacaan perma dan peraturan-peraturannya. Kemudian memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dari hati ke hati, karena pada intinya perkara perceraian ini kan bicara soal hati ya, bukan soal nominal, bukan soal angka atau apapun yang ada bentuknya. Ini adalah soal kasih sayang, artinya ya soal hati lah. Jadi memberikan waktu kepada kami untuk khususnya kepada prinsipal klien kami untuk berbicara dengan ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini ya apakah ada kesan untuk rujuk atau tidak. Tapi ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinan yang untuk rujuk begitu ya. Oh, sudah terjadi ya, sudah. Ya, Udah sudah beberapa terjadi. menit berlalu.
kita fokus ke depan. Apalagi kan yang bersangkutan masih bertemu di rumah Mbak Inge? Masih. Iyalah, masih satu apartemen. Masih satu apartemen kok. Sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan? Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa, ya walaupun mungkin ya pasti itu tidak mudah ya. Kalau itu aku prihatin, tapi aku nggak mau banyak komentar gitu, karena ini kan masa yang sulit untuk mereka gitu ya. Jadi makin banyak orang ngomong kan makin rame gitu, nah nggak usah deh gitu. Jadi aku memilih untuk nggak berkomentar. Tapi yang pasti aku prihatin dan mendoakan yang terbaik untuk semua. Ya nggak nyangka lah gitu. Kan semua orang pasti inginnya sampai mau memisahkan kan, pengennya gitu ya. Cuman ya jalan hidup orang juga emang beda-beda. Ada yang beruntung bisa begitu, ada yang ternyata tidak bisa. Ya udah dijalanin aja. Namanya orang tua ya, pasti kalau bisa yang terbaik, jangan ada perceraian gitu ya. Berkali-kali kita udah damain, tapi ya nggak tahu lah. Hadir di persidangan cerai dengan agenda mediasi, Ari Wibowo pun memberikan tanggapan atas pernyataan pihak Inge yang menyebutkan tidak mempunyai tabungan pribadi. Lalu seperti apa penjelasan Ari terkait pernyataan dari pihak Inge yang mengklaim bahwa Inge sampai tidak memiliki tabungan pribadi? Kalau itu dibilang tidak dia serba kekurangan, ya aku rasa itu agak sedikit melebih-lebihkan, agak sedikit dramatisir. Gini loh, aku tidak mau menjelekkan istri saya, ya biarin aja. Dia di luar mau ngomong apa saja, kita sama-sama tahu. Selama 17 tahun tidak ada masalah apa-apa. Selama 17 tahun semua baik-baik aja. Ngelihat Instagram Inge pun, ya lihat aja pakaiannya dia. Kita keluar negeri, kita ke Bali, kita kemana-mana. Apakah itu seperti kehidupan orang yang serba susah, yang tidak dinafkahi? Yang mana ya soal nafkah itu pun sudah disangkal sendiri oleh istri saya minggu lalu ya ke teman-teman media ya, bahwa dibilang bahwa itu tidak benar. Selama dalam perkawinan mereka, itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di berangkas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali, menjaga agar uang itu tetap ada di situ. Itu bisa digunakan tanpa perlu pertanggungjawaban. Itu pun sesuatu yang baru aku pelajari gitu, bahwa oh ternyata kalau orang merit, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga selaku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Jadi di saat itu sebenarnya awalnya sih karena aku sendiri nggak bisa membiayai diri untuk bayar pengacara sebenarnya. Di kesempatan tersebut, pihak Ari pun menanggapi tuduhan netizen bahwa Ari Wibowo adalah sosok suami yang pelit. Di lain pihak, Ira Wibowo pun justru membantah tudingan yang dialamatkan kepada adiknya sebagai sosok suami yang pelit kepada istrinya. Informasi awal banget itu, sejak awal bahwa klien kami dibilang pelit gitu ya, tidak menafkahi ya, anak-anak. Nah, pada faktanya sidang yang lalu juga itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inge yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya, bertanggung jawab terhadap pernikahan ini, perkawinan dia dengan Ibu Inge gitu ya. Jadi sudah dijawab sendiri oleh pihak lawan kami, pihak tergugat. Ya saya rasa itu cukup untuk
memberikan klarifikasi kepada media dan masyarakat. Selain itu, kalau dibilang saya kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab, yang seperti apa ya, ini kemarin waktu COVID itu melanda, saya memilih untuk tidak syuting, tidak terima tawaran sinetron maupun film karena saya merasa tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga lebih penting untuk tidak membawa virus itu kembali ke rumah. Awal-awal kan kita semua juga nggak ada yang tahu ya, COVID itu separah apa, akan selama apa lockdownnya, ternyata sampai 2 tahun gitu. Itu satu hal. Jadi secara kesehatan saya tuh sangat peduli terhadap kesejahteraan anak, istri dan anak saya. Enggak sih yang pasti gitu, tapi aku nggak mau banyak komentar, tapi nggak pelit Ari gitu. Kan mereka hidup enak kok selama ini. Yang pasti dalam doa, aku selalu bawa dalam doa, dan ya Ari tahu kapanpun dia butuh aku ada, gitu aja. Terakhir ya Lebaran, halo-halo. Intinya kembali, memang aku nggak terlalu memantau sosial media, but sometimes ada aja teman-teman yang kayak kasih berita ini, berita itu, dan jadi teman-teman bahwa Ari itu biar gimana orangnya bertanggung jawab, dia papa yang hebat, dia selalu mencukupi segala kebutuhan anak-anak, dia akan berusaha keras untuk mencukupi sekolah semuanya. Dari persidangan cerai Ari Wibowo dengan Inge Anugrah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas seperti apa pernyataan Inge soal Ari Wibowo yang tidak pelit hingga dirinya pun juga mengungkap tidak punya tabungan sama sekali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Menggelar sidang cerainya dengan sang suami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Inge Anugrah pun membantah tudingan perihal Ari Wibowo sebagai suami yang pelit. Ya, pihak Inge pun mengatakan Ari punya cara tersendiri untuk mengatur keuangan keluarga. Seperti halnya memberikan Inge kartu kredit dengan limit tertentu dan juga uang tunai. Namun, di sisi lain Inge pun mengaku dengan pengaturan keuangan tersebut, ia pun tidak mempunyai tabungan pribadi selama hampir 17 tahun pernikahan mereka karena tidak diberikan uang bulanan oleh Ari. Soal bahwa orang-orang pada jadi ngecap dia pelit, well, dia bukannya pelit gimana, tapi dia memang mungkin mengatur keuangan sedemikian rupa. Tapi aku akui juga dia seorang papa yang tanggung jawab dan selalu mencukupi gitu. Selama 16 tahun uang belanja tidak ada. Ya dibilang menafkahi gimana ya? Kebutuhan untuk belanja dapur ada, dikasih kartu kredit dengan limit tertentu. Tetapi selama hidup bersama dia tidak pernah pegang uang. Tabungan sendiri ya saya nggak punya. Ya kan saya nggak tahu, itu yang hadapin Inge sendiri, saya juga baru tahu gitu. Tapi hadap saya sih Ari biasa aja, nggak ini ya. Baik-baik aja lah dia sama kita ya, saya akuin baik anak. Inge juga nggak bilang sama saya, baru tahu ini saya. Kita ya terima aja deh, ya. Oke, ya semoga baik-baik aja, yang terbaik lah buat mereka ya. Menghadapi kenyataan bahwa Inge tidak diberi uang bulanan oleh Ari selama hampir 17 tahun pernikahan, maka saat menghadiri sidang cerainya pada pekan lalu, dalam keterangannya Inge pun juga mengatakan akan menyampaikan proposal kepada pihak Ari. Selain soal hak asuh anak, Inge pun juga mengajukan gugatan terkait nafkah lampau dengan akumulasi jumlah yang cukup besar. Persiapannya kami sebagai tim pengacara ini kan dari pengalaman ini kan karena sudah sehari-hari begini kan
hakim akan membuka sidang dan menanyakan legalitas kuasa hukum masing-masing. Lalu kalau sudah dianggap syarat formalnya terpenuhi, maka bisa masuk ke mediasi. Di mediasi itulah kami akan menyampaikan proposal, ya, menyampaikan proposal. Tentu proposal itu akan kami sampaikan di depan Pak Ari, keinginan-keinginan untuk akibat dari putusnya perkawinan ini, misalnya soal anak, dan kami sekarang juga mengajukan yang dalam hukum Islam tuntutan nafkah lampau yang selama ini dilalaikan. Ya sebetulnya kalau soal jumlah, karena ini akumulasi jadi besar. Akibat perceraian itu kan menyangkut anak, kalau mereka punya harta, mereka punya hutang, mereka punya apa kan harus diselesaikan, ya toh, harus diselesaikan. Nah ini juga yang akan kami sampaikan. Ini kalau pisah, ini walaupun ada perjanjian pisah harta, tapi kan urgensi pisah harta itu kalau kedua pasangan punya penghasilan. Ini satu tidak punya penghasilan tapi mengurus semua di rumah, kan tidak adil. Maka nafkah lampau itulah yang kami ajukan, jumlahnya nggak besar. Dari kabar Inge Anugrah yang membantah tuduhan jika Ari Wibowo tidaklah pelit dan mengungkap jika dirinya tidak punya uang tabungan, lantas seperti apa pengakuan Ari soal siapa pengatur keuangan dalam rumah tangga mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Selain pernyataan Inge Anugrah yang menyebutkan jika sang suami tidaklah pelit, Ari pun juga memberikan pernyataan jika benar dirinya lah pengatur keuangan keluarga. Ya, hal itu pun dilakukan oleh Ari karena dirinya lah yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sementara itu, Inge pun hanya fokus untuk mengurus rumah tangga. Namun sebelumnya, Ari pun juga sempat protes dengan pernyataan dari pihak Inge yang menuding jika dirinya sangat perhitungan dalam membelanjakan uang. Namun kemudian, tuduhan tersebut dibantah oleh Inge. Tak hanya itu saja, Inge pun juga mengaku jika Ari bukanlah suami yang pelit seperti yang dituding sebelumnya. Ya, masing-masing rumah tangga pasti punya caranya sendiri. Saya sebagai ayah yang bertanggung jawab, tentunya saya harus mengatur keuangan, ya kan. Istri kan juga bukan yang bekerja kan cuma saya. Jadi memang saya yang mengatur rumah tangga. Tetapi yang disampaikan itu banyak sekali kebohongan gitu. Itu aku tidak pernah ucapkan hal-hal seperti itu, yang soal pembalut wanita, soal kemertua sekian itu adalah tambahan dari pihaknya sana untuk coba menjatuhkan nama baik saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.